Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu dengan Ibu Rita dalam PJJ Matematika Kamis 15 Juli 2021. Anak-anak, kalian sudah mengenali Ibu Rita ya. Pada pertemuan hari Senin, kita sudah berkenalan melalui Zoom. Ya, pada pagi hari ini, Ibu akan menyampaikan pembelajaran matematika mengenai operasi hitung pecahan. Anak-anak, sebelum kalian mengikuti pembelajaran, persiapkan diri dengan baik, ya. Tentu kalian sudah mandi, sudah sarapan, ya, sudah makan, dan siap untuk mengikuti pembelajaran. Siapkan pikiran, ya, singkirkan dari segala hal yang mengganggu. Nah, kita semua akan belajar matematika meskipun secara virtual, ya. Ibu berharap kalian bisa mengikuti dengan sungguh-sungguh. Baik, mari kita mengawali pertemuan kita pada pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami panjatkan padamu ya Tuhan, atas perlindungan-Mu dalam istirahat kami malam tadi, sehingga pagi ini kami dapat bangun dengan badan yang sehat, yang segar, dan tentunya siap untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh. Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami, lindungi kami, berkati kami, sertai kami di dalam proses pembelajaran ini agar kami sungguh dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Singkirkan segala penghalang dalam pikiran kami, agar kami dapat fokus mengikuti pembelajaran. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Bunda Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, seperti tadi Ibu sebutkan, kita akan mempelajari matematika bab yang pertama, operasi hitung pecahan. Dengan materinya penjumlahan bilangan pecahan berpenyebut tidak sama. Anak-anak, kalian semua ketika di kelas 4 tentu sudah mempelajari pecahan ya. Nah, di kelas 5 ini kita akan memperdalam ya. Ibu rasa kalau sudah pernah belajar tentu tidak akan kesulitan. Kalau dulu mungkin kurang paham, nah akan ditambahkan lagi pemahamannya sekarang. Mari ikuti pembelajarannya ya. Nah, kita akan mengawali dengan kompetensi dasarnya terlebih dahulu, yaitu KD 3.1, menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan dua pecahan dengan penyebut yang berbeda. Kemudian ini KD keterampilannya 4.1, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan dua pecahan dengan penyebut yang berbeda. Adapun indikatornya beserta tujuannya, yang pertama menjelaskan tentang pecahan, kemudian menjelaskan cara menjumlahkan dua pecahan dengan penyebut berbeda. Yang ketiga, menyelesaikan masalah penjumlahan dua pecahan dengan penyebut berbeda. Adapun tujuan pembelajarannya yang pertama, melalui penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan tentang pecahan dengan benar. Yang kedua, melalui penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan cara menjumlahkan dua pecahan dengan penyebut berbeda dengan benar. Yang ketiga, setelah memperhatikan penjelasan guru, siswa dapat menyelesaikan masalah penjumlahan dua pecahan dengan penyebut berbeda dengan benar. Nah, kita akan mulai
dengan bagian A, penjumlahan bilangan pecahan berpenyebut tidak sama. Kita akan memulai dengan apa itu pecahan. Nah, ini tentu sudah kalian pahami ya. Pengertian pecahan pada umumnya adalah angka yang mewakili bagian dari keseluruhan. Jika sebuah benda dibagi menjadi dua bagian sama besar, nilai setiap bagian setengah atau 1/2 bagian dari jumlah benda seluruhnya. Nah, pecahan itu dinyatakan dalam bentuk A per B. A itu disebut pembilang dan B disebut penyebut ya. Nih, yang A ini yang tempatnya di atas itu adalah pembilang, yang B tempatnya di bawah disebut penyebut. Paham ya? Sudah pernah ini mengingat kembali. Nah, sekarang perhatikan ya. Ini ada gambar buah alpukat ya. Nah, alpukat ini dibelah menjadi dua sama besar. Maka setiap bagian menyatakan setengah atau 1/2 bagian. Nah, ditulisnya seperti ini. Setengah atau disebut 1/2. Nah, sekarang Ibu punya gambar seperti ini. Ya, ini lingkaran ini dibagi menjadi 8 bagian. Perhatikan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 bagian. Nah, sekarang kita perhatikan dari 8 bagian ini ada yang diberi warna kuning. Nah, yang diberi warna kuning ada berapa? Ada 1, 2, 3. 3 dari jumlah seluruh bagiannya ada berapa tadi? Ada 8. Maka gambar di samping ini menyatakan pecahan 3/8 ya. 1 dipecah menjadi 8 bagian. Nah, bagian yang berwarna kuning ada 3, maka dinyatakan pecahan 3/8. Demikian anak-anak ya. Baik, anak-anak, sekarang kita akan mempelajari penjumlahan pecahan yang berbeda penyebutnya. Nah, Ibu mempunyai 5 gambar. Gambar yang pertama itu 1 bagian dibagi 2, kemudian ditambahkan dengan 1 bagian dibagi 3. Kita perhatikan untuk nomor 1, 1 bagian dibagi 2 berarti setengah, ditambah 1 bagian dibagi 3, 1/3. Ibu mengambil yang berwarna ya. Kita akan menggunakan 2 cara. Cara yang pertama, kita tulis lagi setengah ditambah 1/3. Maka kita akan menggunakan cara silang. Kita akan mengalihkan pembilang dengan penyebutnya. 1 dikali 3 ditambah 1 dikali 2. Nah, untuk penyebutnya ini dikalikan. 2 dikali 3, 6. 2 dikali 3, 6. Hasilnya 1 kali 3, 3/6 ditambah 1 kali 2, 2/6 sama dengan 5/6. Cara yang kedua, kita akan mencari KPK dari 2 dan 3. Nah,
KPK ini kita akan mencari kelipatannya. Kelipatan 2 dulu. Dimulai dari 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Kelipatan 3. Mulai dari 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. Nah, dari kelipatan 2 dan 3 ini, angka yang sama dan paling kecil yang kita ambil. Nah, KPK dari 2 dan 3 adalah 6. Maka kita tulis kembali, setengah ditambah sepertiga sama dengan KPK 2 dan 3, 6. Nah, 6 ini adalah kalau dibagi 2 itu 3. Dikalikan 1 menjadi 3. Ditambah 6 dibagi 3, 2. Kalikan 1, 2. Hasilnya 5/6. Sama ya. Ibu lanjutkan dengan nomor 2. Perhatikan warna hijau itu ada 2 bagian ya. 2/3 ditambah warna hijau sebelahnya itu ada 2 dari 4 bagian. Nah, kita akan menggunakan cara yang pertama, yaitu dengan perkalian silang. 2/3 ditambah 2/4 sama dengan 2 dikali 4, kemudian ditambah 2 dikali 3, penyebutnya dikalikan 3 kali 4, langsung saja supaya cepat, 12. 3 kali 4, 12. Maka hasilnya 2 kali 4, 8/12 ditambah 2 kali 3, 6/12. Hasilnya 14/12. Sampai di sini sudah betul, tapi bisa lebih disederhanakan. Caranya 14 kita bagi 12 mendapat 1, sisanya 2/12. Ingat ya, selisihnya 14 dengan 12 itu 2. Ini masih bisa disederhanakan lagi. Satunya ditulis dulu, 2-nya dibagi 2, 1, 12 dibagi 2, 6. Nah, hasilnya ini. Cara yang kedua, kita akan menggunakan KPK dari 3 dan 4. Nah, kita tulis dulu seperti tadi, kelipatan dari 3. Kita mulai dari 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. Kemudian kelipatan dari 4. 4, 8, 12, 16, 20, dan seterusnya. Maka 2/3 ditambah 2/4, kita tulis kelipatannya. KPK dari 3 dan 4 tadi adalah 12. Nah, 12 dibagi 3, 4. Dikali 2, 8. 12 dibagi 4, 3. Dikali 2, 6. Hasilnya 14/12. Nah, 14/12 ini harus disederhanakan seperti tadi. 14 dibagi 12, 1.
sisa 2/12. Disederhanakan lagi, tulis angka 1, 2 dibagi 2 1, 12 dibagi 2 6. Hasilnya sama. Berikutnya kita lanjutkan dengan nomor 3. Perhatikan ada gambar lingkaran dengan bagian warna ungu. Yang warna ungu yang pertama itu 1/4 ya, 1 bagian warna ungu per 4 bagian ditambah dengan 1 bagian warna ungu per 3 bagian. Sama dengan berapa? Kita pakai cara yang pertama. Nah, 1/4 ditambah 1/3 sama dengan kita menggunakan perkalian silang seperti tadi. 1 dikalikan 3 ditambah 1 kalikan 4. Nah, per penyebutnya dikalikan 12/12. Hasilnya 1 kali 3 3/12 ditambah 1 kali 4 4/12. Ini kita jumlahkan karena penyebutnya sudah sama. 7/12 hasilnya. Cara yang kedua, kita menggunakan kelipatan ya. Kita mencari KPK dari 4 dan 3. Nah, kelipatan dari 4, kita akan mulai dari 4, 8, 12, 16, 20, dan seterusnya. Kelipatan 3, kita mulai dari 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. Nah, kita akan mencari angka yang sama, yaitu angka 12. Maka 1/4 ditambah 1/3 sama dengan KPK-nya 12. Kita tulis dulu. Nah, 12 dibagi 4 itu 3 dikali 1, 3 ditambah 12 dibagi 3, 4 dikali 1, 4 sama dengan 7/12. Hasilnya sama. Baik, kita lanjutkan ke nomor 4. Nah, perhatikan gambarnya. Warnanya orange ya. Yang pertama itu yang berwarna 1 dari 4 bagian. Kita tambah dengan yang berwarna 3 dari 6 bagian. Nah, kita menggunakan cara yang pertama, yaitu kita akan mengalihkan pembilang dengan penyebutnya secara silang. 1 kali 6 ditambah 3 kali 4. Nah, per penyebutnya dikalikan 24/24. Hasilnya 1 kali 6 6/24 ditambah 3 kali 4 12/24. Karena sudah sama penyebutnya, kita jumlahkan saja 18/24. Nah, hasilnya ini belum sederhana anak-anak, jadi kita akan sederhanakan. Kalau bisa sampai yang paling sederhana. Kita akan bagi dengan angka 6.
maka 18 kita bagi 6 hasilnya 3, 24 kita bagi 6 hasilnya 4. Nah, ini hasil pecahan yang paling sederhana. Kita lanjutkan dengan cara yang kedua. Kita akan mencari KPK dari 4 dan 6. Nah, kelipatan yang pertama kita cari kelipatan 4, yaitu 4, 8, 12, 16, 20, dan seterusnya. Kelipatan 6, ada 6, kemudian 12, 18, 24, 30, dan seterusnya. Nah, kita lihat angka yang sama ya, adalah angka yang sama 12. Maka kita akan mencari penjumlahan dari 1/4 ditambah 3/6. Kita sudah mencari KPK dari penyebutnya, yaitu 12. Nah, kita sekarang cari 12 kita bagi 4, 3 kali 1, 3 ditambah 12 kita bagi 6, 2 kali 3, 6. Hasilnya 9/12. Apakah ini sudah sederhana? Ternyata belum. Maka kita sederhanakan lagi sampai yang paling kecil. Angka 9 kita akan bagi dengan 3. 9 dibagi 3, 3, 12 dibagi 3, 4. Ingat, harus dibagi dengan angka yang sama. Sekarang ini nomor yang terakhir, nomor 5. Semoga anak-anak makin jelas ya, karena Ibu sudah memberi contoh sampai 5 soal. Nomor 5, gambarnya warna hijau ada 2 bagian dari 4. Maka 2/4 ditambah warna hijau ada 4 dari 8 bagian. 2/4 ditambah 4/8 sama dengan berapa? Kita cari dengan cara yang pertama. 2/4 ditambah 4/8 kita akan cari dengan perkalian silang. 2 dikali 8 ditambah 4 dikali 4, kemudian penyebutnya dikalikan. 4 kali 8 itu 32. Nah, hasilnya 2 kali 8 itu 16/32 ditambah 4 kali 4, 16/32. Nah, sekarang kita jumlah 16 ditambah 16, 32/32. Hasilnya 32 dibagi 32, 1. Nah, bagaimana dengan cara yang kedua? Kita akan menggunakan KPK dari 4 dan 8. Nah, kita tulis kelipatan 4. Kita mulai dari 4, 8, 12, 16, 20, dan seterusnya. Kemudian kelipatan 8. Ada 8, kemudian 16, 24, 32, 40, dan seterusnya. Nah, sekarang kita cari penjumlahan dari 2/4 ditambah 4/8 menggunakan KPK. Nah, kita tulis dulu KPK dari 4 dan 8. Coba perhatikan mana angka yang sama yang paling kecil.
yaitu angka 8. Di sini ada angka 16, tapi ada angka yang lebih kecil, maka kita pilih angka 8. Baik, 8 kita bagi dengan 4, itu 2, dikali 2, 4. Ditambah 8 dibagi 8, 1. Dikalikan 4, 4. Lalu kita jumlah 4 tambah 4, 8 per 8. 8 dibagi 8, 1. Hasilnya sama. Nah, setelah kalian tadi memperhatikan penjelasan Ibu ya dengan ada beberapa cara, maka ini latihan soal yang perlu kalian kerjakan. Latihan soal ini juga bisa kalian lihat dari e-book Matematika halaman 8. Nah, ini soalnya ya. Ada 10 soal. Silakan soal ini dikerjakan di buku latihan. Nah, untuk caranya bebas. Tadi ada 2 cara yang Ibu sampaikan. Mau cara pertama boleh, cara kedua boleh. Mana yang menurut kalian lebih mudah, lebih ringkas, silakan. Baik, anak-anak, pembelajaran kita untuk matematika pertemuan kali ini sudah selesai. Apa yang dapat kita simpulkan dalam pembelajaran kita kali ini, yaitu untuk menjumlahkan pecahan yang berbeda penyebut, langkah pengerjaannya yaitu dengan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Bisa dengan cara mengalihkan dengan penyebutnya, bisa juga dengan mencari KPK dari masing-masing penyebutnya. Itu yang dapat kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Anak-anak, Ibu sangat berharap apa yang sudah kita pelajari bisa kalian pahami ya. Silakan tugasnya dikerjakan. Kemudian kalau sudah dikerjakan, latihan yang ada di buku kalian foto lalu dikirimkan kepada wali kelas masing-masing. Ditunggu sampai pukul 22. Anak-anak yang baik ya tentu punya daya juang yang tinggi, mempunyai kedisiplinan untuk dapat bertanggung jawab terhadap tugasnya. Demikian anak-anak pembelajaran kita. Terima kasih atas pertemuan kita kali ini. Mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa kami, kembali kami mengucap syukur dan terima kasih kami boleh bertemu secara virtual melalui pembelajaran matematika pada pagi hari ini. Tuhan, semoga apa yang telah kami pelajari dapat kami terima dengan baik, sehingga kami dapat mengerjakan soal latihan yang diberikan dengan sungguh-sungguh. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Bunda Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa kembali pada PJJ Matematika selanjutnya.